hasil pencarian sampai dengan Selasa 29 November ditemukan sejumlah 4 jiwa. Adapun korban hilang yang masih dalam pencarian sesuai dengan data yang update dari hari kemarin, yaitu tersisa 5 jiwa. Dan 4 orang yang ditemukan ini pada dasarnya ditemukan di wilayah Cijedil. Namun berdasarkan laporan yang kami terima, ada korban hilang. Berita ini kami terima dari 2 desa, yaitu Kepala Desa Cijedil sebanyak 6 jiwa dan Kepala Desa Mangunkerta sejumlah 2 jiwa. Kemudian apabila dijumlahkan, total keseluruhan korban hilang dalam pencarian itu sejumlah 8 orang. Sehingga total laporan yang hilang sampai dengan sore ini sejumlah 13 orang. Selanjutnya korban luka terdiri dari luka berat sejumlah 595 orang. Korban luka berat yang saat ini masih dirawat di semua rumah sakit di Cianjur sejumlah 68 orang. Kemudian untuk pengungsian sendiri, data yang kami terima, yang kami himpun berdasarkan survei yang dilakukan oleh BNPB bersama Kementerian P3A dan UNFPA yang bertujuan untuk mendapatkan data pengungsi terpilah antara lain distribusi umur, jenis kelamin, dan kelompok rentan di posko pengungsian. Titik pengungsian yang sudah berjalan di survei saat ini per pukul 17.22 waktu Indonesia Barat, 451 titik dengan rincian 333 titik terpusat dan 118 mandiri. Selanjutnya untuk jumlah KK yang disurvei sejumlah 39.985 KK hasil validasi data yang terakhir. Jumlah total pengungsi yang disurvei 108.720 jiwa, pengungsi laki-laki 52.987 jiwa, pengungsi perempuan 55.733 jiwa, penyandang disabilitas 147 jiwa, ibu hamil 1.341 jiwa, dan lansia 6.994 jiwa. Adapun kerugian yang kami input sesuai data yang masuk, kerugian material total jumlah kerugiannya untuk rumah rusak berat 83.747, kemudian rumah ulangi total keseluruhannya, kemudian rinciannya sebagai berikut. Rumah rusak berat sendiri 34.477, rusak ringan ataupun rusak sedang 17.599, rusak ringan 35.976. Adapun infrastruktur yang rusak terdiri dari sekolah sejumlah 511, tempat ibadah 187, fasilitas kesehatan 14, gedung ataupun perkantoran 17. Ada beberapa kecamatan yang terdampak di wilayah Kabupaten Cianjur. Di sini sejumlah 16 kecamatan terdiri dari 169 desa. Perkembangan kegiatan harian dan informasi manajemen posko darurat, sistem distribusi logistik, di mana dalam pendistribusian logistik
untuk menjangkau wilayah dengan kondisi yang sulit masih dilakukan dengan menggunakan kendaraan roda 2. Adapun beberapa logistik yang diberikan adalah air mineral 100 dus, beras 2.600 kg, mie instan 172 dus, obat-obatan 18 dus, selimut 495 pieces, perlengkapan ibadah 30 pieces, makanan dalam kemasan 52 pieces, pakaian dalam 12 dus, terpal 229 lembar, paket sembako 400 paket, dan matras 450 lembar. Bantuan logistik juga terus berdatangan dari para donatur, relawan, maupun kementerian dan lembaga. Relawan sendiri yang terlibat terdiri dari organisasi relawan, sejumlah 347 organisasi bekerja di 15 sektor, jumlah personel 4.982 relawan, tugas dan dukungan akan dibagi sedemikian rupa, baik untuk dukungan pencarian dan evakuasi, dukungan logistik dan pengungsian, pendataan kerugian material dan tugas-tugas lainnya. Kondisi kegempaan, BMKG merilis kegempaan setelah berjalan beberapa hari ini mulai sudah melemah, di mana masyarakat dihimbau dapat kembali ke rumah yang tidak rusak berdasarkan pemantauan 7 hari. Terakhir sampai dengan hari ini menunjukkan bahwa aktivitas gempa bumi, baik itu gempa bumi susulan, maksud kami, secara fluktuatif semakin mengecil dan frekuensinya semakin jarang. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, maka masyarakat dapat kembali ke rumah masing-masing. Baik, pemirsa, baru kita saksikan bersama konferensi pers dari BNPB terkait dengan update data korban gempa Cianjur per Selasa 29 November 2022, di mana jumlah korban meninggal dunia total hingga saat ini ada 327 jiwa dan korban hilang 13 orang. Sementara untuk korban luka, untuk luka berat sebanyak 595, di mana 68 orang diantaranya masih dirawat di semua rumah sakit di Cianjur, Jawa Barat. Sementara itu untuk korban mengungsi hingga saat ini total jumlah pengungsi adalah sebanyak 108.720 jiwa yang tersebar di 451 titik pengungsian, di mana 333 diantaranya merupakan tempat pengungsian terpusat dan 108 diantaranya adalah tempat pengungsian mandiri.